Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang membahas tentang kandungan surat Al-Baqarah ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Kaifa itu apa artinya? Bagaimana? Betul. Kaifa itu bagaimana? Takfuruna apa? Kamu semua ingkar atau menjadi kafir. Ini diartikan di dalam kitab tafsir Jalalain, yaitu orang-orang Makkah. Ingkarnya billahi kelawan Gusti Allah. Tingkai bagaimana? Padahal ya wa kuntum halih ono sapa sira kabeh iku amwata. Asalnya apa? Mati, asalnya mati. Fa ahyakum mongkonuli menghidupkan sapa Allah kum ing sira kabeh. Ini bermakna apa? Kaifa iku rada gumun. Jadi rada apa? Gumun. Dan bertanya. Berarti apa itu? Istifham. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Bahasanya apa? Kok iso? Kok bisa? Nah, kamu menjadi kufur kepada Allah. Padahal kamu dulu itu apa? Sebelumnya. Ahyaakum itu apa? Amwata dulu. Amwata itu apa? Mati. Jadi sebelum kamu dilahirkan itu kamu tidak ada. Jangan lupakan itu. Ya, fa ahyakum itu apa? Kemudian menghidupkan. Jadi Allah lah yang apa? Yang bisa menghidupkan kamu. Ingat, padahal kalau kita telakah, kalau kita apa? Angan-angan, ya. Kalau kita angan-angan, kita semua itu kan asalnya nggak ada. Benar nggak? Sebelum masuk ke rahim ibu, sebelum ibu mengandung kita semua, kita itu kan nggak ada di alam nyata ini. Benar nggak? Sebelum diwujudkan oleh Allah. Jangan lupa itu. Dan kamu juga tidak boleh lupa tentang janjimu kepada Allah sebelum kamu ditiupkan kepada rahim ibumu. Janjinya apa? Yang tertera di surat Al-A'raf ayat 172. Yang sebagian cuplikan aja ya. Cuplikannya apa? Alastu birabbikum. Qalu bala syahidna. Jadi sebelum kita semua ditiupkan kepada kandungan ibu, bahasanya apa? Kalau di kitabnya itu nafkhurruh, bahasanya gitu ya. Itu kita dibaiat dulu, bahasanya apa? Dijak janji ambek Gusti Allah. Gusti Allah bertanya, alastu birabbikum. Apakah kamu ya tidak mengakui bahwasanya saya ini apa? Tuhanmu. Bahasanya gitu. Terus kita ya menjawab kepada Allah, qalu bala syahidna. Saya apa? Iya Gusti, saya apa? Menyaksikan bahwasanya
Allah adalah Tuhan. Itu janji kita sebelum apa? Sebelum ditiupkan ke perut ibu. Dijanji dulu sama Allah, disuruh menyaksikan. Ya. Nah, janji ini tidak boleh dilupakan. Makanya bahasanya di sini apa? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Kok iso awakmu iku lho. Bahasane ngono. Kok iso dadi ingkar, menjadi kafir. Padahal apa? Padahal kamu dulu asalnya tidak ada. Kamu mati dulu. Benar gak? Kemudian apa? Dihidupkan oleh Allah. Sebelum dihidupkan oleh Allah, kita semua itu sudah berjanji kepada Allah bahwasanya apa? Kita semua syahadah itu apa? Menyaksikan, ya, jadi bersaksi bahwasanya apa? Kita itu mengakui bahwasannya Allah adalah Tuhan kita. Paham ya? Paham ya? Makanya mumpung masih sekarang apa? Harus tahu ini. Karena ini apa? Pelajaran tauhid. Ya, kalian semua masih kecil, ya. Harus tahu dulu, ditanamkan mulai dini. Biar apa? Biar nanti menginjak dewasa, menginjak kalian semua ini apa? Berusia balik, remaja, bahkan sudah menikah sampai meninggal masih tetap statusnya apa? Bala syahidna. Ya, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum meninggal apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Paham ya? Paham ya? Makanya kalau setiap hari Jumat kita diingatkan apa? Ittaqullah haqqa tuqatih. Ngono ya. Terus apa terusannya? Ada terusannya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya kan? Apa statusnya? Jangan sampai meninggal apa? Wa antum muslimun. Nek kapan awakmu apa? Gak dadi wong Islam. Paham ya? Paham Mas Rama? Paham? Nah, ini adalah keterangan apa? Keterangan tauhid sejak dini. Jadi Pak Rofi ini apa? Menerangkan seperti ini, bertujuan kalian semua pada waktu dewasa sudah balik bahkan sampai meninggal itu masih berpegang teguh kepada janji kita kepada Allah sebelum kita ditiupkan kepada rahim paham ya? Masuknya ke rahim ibu dengan keadaan Islam, menyaksikan Allah itu Tuhan kita, ya, sebelum meninggal juga menyaksikan, tetap memegang saksi kita kepada Allah dengan apa? Ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Paham ya? Dilanjut. Setelah kita mati, ya, sebelum masuk ini, terus apa? Kita dihidupkan oleh Allah. Tsumma yumitukum, kemudian apa? Dimatikan lagi.
Benar nggak? Habis kita hidup di dunia nyata ini, yang wujud kelihatan ini apa? Kita akan dimatikan oleh Allah. Nek mati apa biasanya? Ya dipendem, dimakam, no, bener nggak? Bener kan? Dimakamkan. Bener ya? Dimakamkan sambil menunggu apa? Sambil menunggu yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Makanya terusannya apa? Terusannya ayat itu. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Nah, yuhyikum di situ apa? Yaumul ba'ats. Hari kebangkitan. Setelah semua makhluk hidup, ya, terutama apa yang kena khitab ini, manusia meninggal dunia dan dimakamkan, kemudian apa? Akan dibangkitkan lagi. Nah, ketika kita yumitukum apa? Dimatikan oleh Allah, alias dimakamkan di kuburan, ya, teman kita itu adalah amal ibadah kita selama hidup di dunia. Itu namanya apa? Transit saja. Kuburan itu apa? Sebagai alam transit. Paham ya? Ini tak kasih contoh, kan tak ceritani. Senengannya kan diceritani, bener gak? Nah, saya ceritakan ini. Contoh nih, kalian semua, ya, asalnya di mana ini? Di Sidoarjo, ya. Kalian dilahirkan di Sidoarjo, ya. Terus kalian apa? Pergi ke Jakarta. Pergi kemana? Ke Jakarta. Terus mau kembali pulang. Pulang kemana? Ke Sidoarjo. Kalian beli tiket pesawat. Jurusan mana? Jakarta, Surabaya. Terminal Juanda itu terkenalnya apa? Terminal Bandara Surabaya, bukan Sidoarjo. Ya. Padahal apa? Tempatnya apa? Di Sidoarjo. Beli tiket nih. Ya, beli tiket. Pada waktu kalian beli tiket, ya, tiket pulang nih, sudah pergi ke bandara, benar kan? Pada waktu di bandara, kalian semua bisa menikmati semua fasilitas, benar gak? Semua fasilitas yang ada di bandara boleh kamu nikmati. Ada mall, benar kan? Terus ada apa? Food court. Terus apa? Ada apa lagi? Ada ATM dan macam-macam, segala fasilitas boleh kamu nikmati. Bahkan kamu lari-lari di sana juga boleh. Mainan juga boleh. Sambil menunggu apa? Menunggu panggilan bahwasannya kita waktunya terbang. Bener ya? Bener kan? Pada waktu panggilan terbang, contoh nih, pesawat dengan nomor, ya, ini harap menuju apa? Biasanya menuju terminal 2 karena pesawat nomor ini akan segera diberangkatkan. Biasanya apa? Siap-siap, bener gak? Siap-siap kan? Nah, pada waktu kita siap-siap di situ, itu saya ibaratkan
Saya ibaratkan apa? Saya ibaratkan kalian semua ini usianya sudah tua karena sudah mau terbang. Ya, ternyata dipanggil beneran. Udah langsung masuk. Nah, masuk ke pesawat itu berarti apa? Kalian semua itu sudah keadaan meninggal, mau perjalanan pulangnya kemana? Ke Sidoarjo. Sama dengan manusia. Manusia ini hanya sekedar menunggu panggilan Allah, waktunya kita pulang. Makanya apa? Makanya di sini dijelaskan apa? Dijelaskan summa ilaihi turja'un. Ya, kepada Allah lah kalian semua akan kembali. Paham ya? Jadi ibaratnya di bandara itu apa? Itu kehidupan dunia nyata kita sambil menunggu pesawat kita terbang. Alias apa? Nunggu kita meninggal, mau kembali ingat itu. Bahwasanya kalau kita contoh nih saat di bandara, apakah kita boleh selamanya di bandara? Ya enggak boleh. Bener kan? Sekali tiket itu dipanggil pasti apa? Harus berangkat. Paham ya? Paham ya? Yang bisa dibawa nanti apa aja bekal kita? Bekal kita yang bisa dibawa kalau pada waktu naik pesawat apa? Nah, obat, bener kan? Makanan ringan, bener kan? Bahkan makanan ringan itu kadang sudah disiapkan di pesawat, bener kan? Nah, itu ibarat apa? Ya amal ibadah kita selama di bandara tadi di dunia. Terus termasuk apa? ATM, bener kan? Gak bawa uang banyak tapi apa? ATM isinya banyak. Itu sama dengan apa? Sedekah kita pada waktu di dunia. Nabung di ATM tapi ATM akhirat. Itu yang boleh dibawa. Nanti pada waktu kita menyampai tujuan apa? Kita boleh memanen apa yang kita bawa. Termasuk amal ibadah kita. Bener kan? Bener ya? Termasuk apa? Bacaan Al-Quran kita. Termasuk apa lagi? Termasuk sedekah kita. Dan macam-macam. Itulah yang kita bawa nanti. Nah pada waktu di dalam kubur sama. Kita semua akan berteman dengan amal ibadah selama kita masih hidup. Sering baca Al-Quran. Al-Quran nanti di dalam kubur itu sebagai penerang. Sebagai apa? Penerang. Ya, makanya sering baca Al-Quran. Itu penerang kita di dalam kubur. Siapa yang di sini setiap hari baca Quran? Hah? Loh, Novel nggak baca Quran? Baca, itu penerang kita di dalam kubur. Paham ya? Harus sering dibaca itu. Hebatnya Al-Quran, walaupun kita tidak paham tentang kandungan ayatnya, cuma kita baca saja, itu kita sudah mendapatkan pahala dari Allah. Pahalanya apa? Setiap huruf
Bukan setiap ayat loh. Betul, setiap huruf. Contoh nih, bismillah. Berapa huruf itu? Benar ya? Banyak, setiap huruf itu. Baknya sendiri dikalikan 10 kebaikan. Sinnya ya sendiri dapat pahala 10 kebaikan. Mimnya apa? Sendiri 10 kebaikan. Makanya siapa saja yang sering membaca Al-Qur'an itu berarti apa? Pahalanya sangat banyak yang didapat. Dan besok pada waktu kita meninggal dunia, maka Al-Quran yang kita baca sebagai penerang. Jadi di alam kubur kita itu apa? Menjadi terang. Paham ya? Pada waktu tsumma yumitukum dimatikan oleh Allah dan kita keadaan Islam dan iman, maka kuburan kita ini seperti apa? Orang tidur sambil menunggu apa? Menunggu hari kebangkitan, sambil menunggu apa? Di tsumma yumitukum tadi, tsumma yuhyikum. Tsumma yuhyikum. Seperti tidur. Roh-roh apa? Tahu-tahu apa? Tangi, bangun tidur, tahu-tahu sudah dibangkitkan oleh Allah. Tapi kalau kita ini ya meninggalnya dalam keadaan kufur kepada Allah, tidak Islam, tidak iman, di alam kubur itu adalah apa? Siksaan yang pertama. Paham ya? Siksaan yang yang keduanya di mana? Di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita semua meninggal dalam keadaan Islam dan iman. Amin ya rabbal alamin.